Ya, IHSG menguat signifikan ke level 6.731. Untuk membahas pergerakan IHSG di tengah peningkatan kasus Omikron, kita telah bergabung bersama dengan Rudi Setiawan, senior analis MNC Sekuritas. Baik, Mas Rudi, kalau lihat pergerakan indeks harga saham gabungan ini kabar baik bagi investor ya, karena balik lagi ke level 6.700 setelah terkoreksi di level balik ke level 6.900. Faktor apa nih yang membuat IHSG rebound? Ya, kalau kita lihat ada dua faktor ya Mbak Patricia. Yang pertama memang untuk dari Asia sendiri itu memang menguat juga cukup signifikan seperti Hong Kong dan juga Korea yang menguat 2,71% dan juga 1%. Yang memang ini didorong oleh rilis data untuk dari Korea sendiri, inflasinya menurun ke level 3,6%, di mana untuk di Desember kemarin itu sempat di level 3,7%. Selain dari Asia juga kalau kita perhatikan rilis dari laporan keuangan khususnya untuk di perbankan seperti BBRI yang dengan market cap yang bisa dikatakan cukup besar untuk di IHSG mencatatkan untuk laba bersih itu meningkat cukup signifikan, bertumbuh 75% menjadi 32 triliun di 2021 kemarin, yang dimana memang ini menjadi salah satu katalis yang cukup positif di tengah memang Omikron bisa dikatakan sedang tinggi saat ini Mbak Patricia. Betul, Indonesia sedang memasuki gelombang ketiga pandemi COVID-19. Artinya bagaimana Anda melihat pengaruhnya pada aktivitas ekonomi dan juga retail? Oke, untuk dari aktivitas ekonomi selama memang pemerintah bisa untuk menjaga untuk dari bed of ratio dari rumah sakit, lalu juga untuk dari penyebaran vaksin juga masih terus diupayakan meningkat. Ini saya rasa pemerintah masih bisa untuk menjaga level-level PPKM. Karena tidak hanya untuk dari di sisi penyebaran, tapi juga kalau kita lihat dari bed okupansi rasio dari rumah sakit juga memang itu menjadi salah satu pilihan. Apabila memang untuk dari pemerintah menaikkan PPKM kembali, memang masih ada risiko di sana, yang dimana tentunya ini akan merubah untuk dari outlook secara nasional. Lalu juga untuk dari bisnis retail, tentunya ini memang menjadi perhatian untuk dari perusahaan-perusahaan tersebut yang sebenarnya mulai mendapatkan angin segar sebelum adanya Omikron, yang dimana PPKM itu menurun ke level 1 dan juga 2, yang ternyata kalau kita lihat itu sangat benar-benar mobility masyarakat itu meningkat sangat signifikan, yang dimana untuk dari perusahaan-perusahaan retail pun juga cukup optimis dengan mengembangkan beberapa bisnisnya. Seperti itu Mbak Patricia. Artinya dengan proyeksi Omikron, apakah kemudian signifikan tidak sih ini akan menekan konsumsi kita di awal 2022 ini? Ya, untuk menekan konsumsi masyarakat, saya rasa tidak akan setinggi untuk di kasus di varian Delta. Yang dimana kalau kita lihat varian Delta bisa dikatakan itu menekan sekali untuk dari penyebaran ekonomi. Yang kalau kita lihat, pemerintah pun merubah untuk dari outlook GDP yang tadinya di level 5%, menurun hingga ke level 4,5%. Kurang lebih seperti itu di 2021 kemarin. Namun kalau kita perhatikan, seiring dengan memang pemerintah juga sudah banyak belajar yang terjadi di varian Delta, saya rasa untuk dari Omikron ini tentu untuk dari konsumsi masyarakat masih akan bisa dijaga, dan juga kalau kita lihat beberapa stimulus masih tetap dipertahankan oleh pemerintah, sehingga memang ini yang menjadi salah satu penahan untuk dari risiko dari Omikron sendiri Mbak Patricia. Oke, berbicara soal emiten retail, ini emiten seperti MAPI kan memiliki gerai mayoritas di mall ya Mas ya. Artinya ini dengan melihat pergerakan Omikron yang meningkat, bagaimana sebetulnya pengaruhnya pada pendapatan MAPI? Ya, untuk dari MAPI sendiri sebenarnya untuk dari bisnisnya dengan dibukanya PPKM kemarin menurun ke PPKM level 1 dan juga level 2, MAPI mulai untuk adanya penyebaran lagi untuk dari sisi bisnisnya. Yang tadinya untuk dari beberapa retailernya itu harus tutup, tapi kalau kita lihat saat ini mereka justru menambah lini bisnis baru, salah satunya seperti Subway. Yang dimana kalau kita lihat Subway pun animonya juga cukup tinggi untuk di beberapa mall kemarin. Meskipun memang saat ini bisa dikatakan mulai ada batasan kembali untuk dari mobilitas masyarakat, saya rasa untuk dari MAPI tentu dengan untuk dari omnichannel dari bisnis online-nya, saya rasa itu bisa menopang, jadi bisa mensubstitusi untuk dari bisnis offline-nya. Meskipun memang saat ini bisa dikatakan
efek jangka pendeknya bisa dikatakan cukup terasa lah untuk dari emiten MAPI, Mbak Patricia. Oke, bagaimana dengan prospek emiten retail lain nih Mas, yang kemudian gerainya di banyak di mall? Karena kan kalau berbicara soal pembatasan ini kita nggak tahu nih, apakah kemudian pemerintah akan menarik rem darurat atau memang masih bertahan di level PPKM yang sekarang? Ya, kalau kita lihat untuk dari retailer lainnya seperti MBPA, lalu juga ada Era, dan juga untuk dari S Hardware, Asus ya. Saya rasa juga mereka sudah cukup banyak belajar untuk dari adanya varian Delta kemarin. Karena kalau kita perhatikan justru untuk dari S Hardware pun mereka memiliki untuk dari gerai yang bisa dikatakan khusus untuk dari adanya COVID ini, yang artinya mereka juga sudah mengantisipasi beberapa hal sehingga masyarakat bisa menurunkan kekhawatirannya terhadap untuk dari penyebaran dari Omicron sendiri, sehingga memang untuk dari masyarakat tentunya bisa dikatakan cukup firm untuk datang kembali ke gerai-gerai mereka sendiri. Karena kalau kita perhatikan saat ini untuk dari beberapa bisnis, untuk dari retailer sendiri bisa dikatakan mereka sudah mulai untuk mengeluarkan belanja modal yang bisa dikatakan cukup besar kembali untuk di 2022 ini. Karena untuk dari optimis mereka sendiri bisa dikatakan cukup tinggi. Karena diprediksikan untuk GDP Indonesia di 2022 sendiri akan berada di kisaran 5%. Sehingga memang bisa dikatakan bisnis retailer itu bisa dilihat kemungkinannya akan lebih baik dibandingkan 2021, Mbak Patricia. Oke, kalau dilihat atau mencermati dari sisi fundamental, artinya di antara RALS, kemudian MAPI, Era, atau mungkin S Hardware, mana yang paling Anda rekomendasikan untuk investor beli jangka panjang? Oke, untuk dari investor jangka panjang saya rasa ada MAPI dan juga Era. Karena kedua perusahaan tersebut memiliki lini bisnis untuk penjualan gadget, yang dimana kalau kita lihat ya, untuk dari beberapa penjualan ponsel sendiri dan juga laptop bisa dikatakan tinggi untuk di sepanjang adanya COVID-19 ini. Karena kalau kita lihat kemungkinan adanya untuk dari WFH kembali, lalu juga pertemuan tatap muka di sekolah akan menjadi online kembali, itu yang akan menjadikan penjualan untuk dari elektronik tentunya itu akan meningkat. Karena kalau kita perhatikan juga untuk dari brand-brand yang bisa dikatakan didistribusikan oleh MAPI dan juga Era itu bisa dikatakan cukup tinggi animonya. Seperti iPhone 13 pun kemarin kalau kita lihat untuk dari penjualan PO-nya sendiri itu cukup baik. Bahkan untuk saat ini beberapa variannya sendiri cukup langka untuk di retail-retail tersebut, Mbak Patricia. Dengan kata lain artinya masyarakat tidak akan menahan konsumsi ya Mas ya? Saya rasa untuk dari masyarakat Indonesia dengan masyarakat Indonesia yang mendapatkan pendapatan ya, khususnya di beberapa luar daerah Jawa yang berbasis komoditas. Yang kalau kita lihat komoditas saat ini sedang tinggi, tentu ini akan meningkatkan income per kapitanya. Sehingga untuk dari konsumsinya sendiri saya rasa bisa dikatakan masih terjaga, Mbak Patricia. Oke, mereka yang bekerja di komoditas nampaknya lagi cuan ya Mas ya, jadi tidak akan menahan konsumsinya di tahun ini. Mas Rudi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Closing Market segera kembali usai jeda.